Testing action 1 2 3. Oke, hari ini ketemu lagi kita. Hari ini gue mau ngejelasin sederhana dengan praktek langsung, karena gue baca banyak orang masih belum begitu paham untuk mengenai yang namanya shutter speed, settingan shutter speed di kamera. Jadi gue mau coba bahas dengan bahasa seawam mungkin, dan pastinya gue bukan fotografer profesional, cuma gue mengerti sedikit ilmu tentang fotografi, makanya itu gue mau share pengalaman gue atau apa yang udah gue pelajarin untuk semudah mungkin gue jelasin ke lo orang. Kalau kalian sudah mampir ke video ini, berarti kalian memang berniat mempelajari ilmu-ilmu dasar fotografi ataupun videografi, karena adalah syarat mutlak kalau kalian mau terjun ke dunia fotografi, kalian harus mengetahui tentang ilmu-ilmu dasar ini. Salah satunya yang gue mau bahas hari ini adalah shutter speed. Oke, secara fundamentalnya, secara teori begini, shutter speed yang aman adalah 1/60 sampai 1/200. Itu adalah shutter speed yang aman untuk mengambil foto, dimana kalian tidak memerlukan tripod, foto landscape, foto orang, foto apapun, benda, objek. Dan pengertian untuk kalian yang pengen memfoto untuk supaya terjadi freeze seperti beku, seperti kalian untuk memfoto olahraga sepak bola, kalian mau foto objeknya adalah pemain sepak bolanya, dimana kalian contohnya seperti ini benar-benar freeze, itu harus menggunakan shutter speed yang tinggi. Tapi shutter speed yang tinggi adalah semakin cepat, catatan dengan menggunakan shutter speed semakin tinggi, cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Maka dari itu membutuhkan cahaya yang sangat bagus kalau kalian membutuhkan untuk hasil yang bagus untuk shutter speed yang tinggi. Contohnya seperti siang hari di outdoor. Kalau indoor kalian harus membutuhkan cahaya yang cukup. Mungkin kalau terlalu banyak teori kalian bingung. Sedikit lagi gue jelasin tentang kalau kalian mau long exposure seperti contoh seperti ini, nightlife photography yang contohnya seperti itu ya, gue jelasin dengan bahasa awam seawam mungkin. Jadi langsung aja kita langsung praktek ya, menggunakan Canon EOS 1000D. Untuk Canon 1000D ini, jangan salah, dengan Canon 1000D ini masih menghasilkan foto yang sangat baik. Nanti gue kasih lihat contohnya. Sekarang gue jelasin shutter speed ya, langsung aja kita praktek. Oke, kali ini kita langsung coba dulu untuk contoh shutter speednya 1/10. Itu berarti semakin lama dia bukaannya, otomatis cahaya semakin banyak yang masuk ke sensornya. Kita coba ya. Oke, ini shutter speednya 1/10, ISO-nya paling rendah 100 untuk di Canon EOS 1000D supaya nggak terlalu terang. Ini gue coba dengan melambaikan tangan supaya contohnya seperti apa kalau shutter speednya lambat. Ini gue pakai timer. Nah, seperti itu hasilnya. Itu menghasilkan foto yang agak sedikit blur, tangan guanya tidak ada shadow. Sekarang kita coba ke standar 1/60. Jangan lupa ya untuk settingan ISO-nya juga kalian harus adjust. Cuma kali ini kan gue ngebahasnya shutter speed, jadi supaya nge-adjust, supaya untuk menyesuaikan cahayanya, karena dari ISO pun pengaruh untuk cahayanya gelap atau terangnya. Ini gue bahasnya shutter speed dulu. Ini 1/60. Gimana gue seperti kayak tadi, motion yang tadi tangannya. Nah, seperti itu. Masih agak sedikit blur kalau 1/60. Sekarang kalau untuk mode sport, kalau kalian untuk foto yang untuk gerakannya cepat, ini kita tes untuk 1/640. Cuma ISO-nya gua tinggiin paling mentok ke 1600 supaya nggak terlalu gelap, karena ini udah mendung. Kita coba ya. Nah, kalian bisa lihat kan perbedaannya seperti apa. Dan sorry sedikit blur muka guanya untuk di hasil kamera Canon ini karena autofocusnya udah rusak. Cuma yang terpenting kalian bisa ngeliat motion blur tangan gue, perbedaan dari shutter speed rendah dan tertinggi. Jadi itulah konsep dasar shutter speed. Semakin rendah artinya cahaya akan banyak makin masuk. Jadi di saat kalian untuk foto malam, dan saran gue kalau kalian mau foto shutter speednya di bawah 1/60, contoh 1/40, 1/25 sampai tadi 1/10, kalian gunakanlah tripod, karena getaran tangan kalian akan ke capture dan hasil fotonya tidak akan tajam. Jadi untuk aman tidak menggunakan tripod itu adalah 1/60 sampai seterusnya, itu akan mendapatkan hasil yang tajam karena lensanya semakin cepat untuk menangkap gambar yang dihasilkan dari kamera kalian apapun selain dari Canon EOS.
ataupun mirrorless yang lain, dan semua settingannya sama, shutter speed, ISO, semua kamera mirrorless maupun profesional, semua basicnya itu ada semuanya. Jadi itu kalian bisa lihat perbedaannya seperti apa untuk shutter speed rendah dan ketinggi. Mudah-mudahan kalian paham untuk mengenai shutter speed dengan penjelasan gue yang sederhana ini, dan gue kasih contoh juga. Kalian jangan remehkan untuk hasil Canon EOS 1000D seperti apa. Gue kasih lihat contohnya setelah gue edit di Lightroom di color grade. Jadi bagi kalian yang suka fotografi ya, kalian juga harus belajar juga sedikit mengenai teknik dasar ngedit juga foto. Untuk kalian hobi pasti kalian mau belajar pasti bisa. Seperti gue orang awam, gue tanpa ada background fotografi, tapi gue semua belajar sendiri. Oke, langsung aja gue kasih lihat contohnya. Action last session. Oke, kali ini gue mau kasih lihat sedikit. Gue nggak ke jalanan, tapi gue coba foto apa yang ada di sekitar gue dengan menggunakan Canon 1000D dengan sedikit color grade. Hasilnya seperti apa kalian pasti tidak akan percaya, tapi gue jujur ini gue pakai Canon ini, gue masih sangat suka dengan hasil Canon ini. Contohnya seperti nanti gue kasih lihat ya. Oke. Sepertinya udah mau hujan. Mungkin saatnya udah cukup untuk videonya untuk kali ini, untuk pelajaran untuk mengenai shutter speed. Contohnya seperti ini. Setelah di color grade kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Gimana? Kalian suka? Oke, stay tune untuk yang baru pertama kali mampir di channel gue tentang videografi dan fotografi basic. Gue bukan fotografer profesional, tapi gue sedikit paham mengenai ilmu dasar fotografi dan videografi karena passion gue di situ. Oke, jangan lupa untuk subscribe and see you in the next video. Thank you guys. Bye.